Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Fitri, NIM 180210102050 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam guna memenuhi tugas mata kuliah Fisika Modern dengan dosen pengampu Dr. Rifati Dina Handayani MSI dan Dr. Rondes Bambang Supriyadi MSc. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Apakah Anda pernah memakai pakaian hitam di siang hari pada saat cuaca panas? Jika iya, apa yang Anda rasakan? Apakah ada rasa menyengat yang tubuh Anda rasakan? Tahukah Anda alasannya kenapa saat kita memakai baju berwarna hitam saat cuaca panas, tubuh kita merasakan rasa panas yang menyengat juga? Alasan yang pertama yaitu pasti sangat panas. Mengapa? Karena warna hitam menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh mengenai benda, sehingga benda tersebut akan menjadi panas. Yang kedua, karena warna hitam itu biasanya menyerap semua cahaya dan tidak memantulkannya kembali. Selanjutnya adalah pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Jadi, radiasi benda hitam adalah benda yang bukan hanya mampu menyerap, akan tetapi memantulkan radiasi secara baik. Contohnya adalah matahari, lampu, dan sinar UV. Radiasi benda hitam mempunyai daya serap dan daya pancar yang besarnya 1, karena tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Berikut adalah gambar benda hitam. Benda hitam digambarkan oleh suatu rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga itu melalui lubang tersebut, berkas itu akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tanpa keluar lagi dari lubang tersebut. Setiap kali dipantulkan, sinar akan diserap oleh dinding-dinding yang berwarna hitam. Benda hitam akan menyerap cahaya di sekitarnya jika suhunya lebih rendah daripada suhu sekitarnya, dan akan memancarkan cahaya ke sekitarnya jika suhunya lebih tinggi daripada suhu sekitarnya. Selanjutnya adalah hukum Stephen Boltzmann. Suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Joseph Stephen dan Louis Boltzmann menemukan bahwa laju radiasi dari benda sebanding dengan luas permukaan benda dan temperatur, sehingga diperoleh persamaan P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana P adalah laju energi dengan satuan joule per sekon, E adalah emisivitas, sigma adalah konstanta Boltzmann yang bernilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat, A adalah luas penampang, T adalah suhu mutlak. Nilai emisivitas E ini berkisar 0 sampai dengan 1, tergantung dengan karakteristik benda tersebut. Benda yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1. Sebaliknya, benda yang mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Kemampuan benda memancarkan energi sama dengan kemampuan benda menyerap energi. Jadi, benda hitam memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi yang sangat baik. Sebaliknya, benda yang mengkilap memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi sangat rendah. Benda yang memiliki emisivitas sama dengan 1 dikatakan benda hitam sempurna. Radiasi yang dihasilkan oleh benda hitam sempurna ini disebut dengan radiasi benda hitam. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Untuk sebuah benda hitam, berlaku sebuah hubungan antara panjang gelombang dengan suhu mutlak. Wien menemukan bahwa panjang gelombang dengan intensitas maksimum yang diradiasikan suatu benda bergeser ke arah yang paling pendek ketika suatu benda tersebut dinaikkan. Pada akhirnya, Wien menemukan hubungan matematis antara gelombang maksimum dan suhu benda dengan persamaan lambda M dikali T sama dengan C. Selanjutnya adalah hukum kuantum Planck.
Energi radiasi dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik atau osilator merupakan kelipatan bilangan bulat positif, sehingga persamaan matematisnya adalah E sama dengan N dikali H dikali V, di mana E sama dengan energi dengan satuan Joule, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Hipotesis Planck ini menyatakan bahwa energi radiasi tidak bersifat kontinu dan dapat dipancarkan dalam bentuk paket energi yang disebut dengan kuanta. Kuanta tersebut dipancarkan jika benda listrik tersebut berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Energi yang diradiasikan ketika bilangan kuantum suatu benda berubah adalah delta E sama dengan delta N dikali H dikali F. Jadi, energi minimum yang diradiasikan suatu benda adalah ketika delta N sama dengan 1, sehingga energi minimum E0 sama dengan H dikali F. Selanjutnya adalah penerapan radiasi benda hitam dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Salah satu contohnya adalah ketika kita memarkirkan mobil pada siang hari. Seringkali suhu di dalam mobil lebih panas dibandingkan suhu di luar mobil. Hal ini dikarenakan sebagian energi panas matahari telah diserap oleh kursi, karpet, dan dashboard mobil. Ketika benda-benda tersebut melepaskan energi panas matahari, tidak semuanya keluar melalui jendela, tetapi sebagian dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan perbedaan panjang gelombang sinar matahari yang memasuki mobil dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh kursi, sehingga jumlah energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang keluar. Yang kedua adalah penggunaan pakaian. Ketika kita menggunakan pakaian pada siang hari, akan terasa sangat panas, dikarenakan warna hitam dapat menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh mengenai benda tersebut, sehingga benda tersebut akan menjadi panas. Dan warna hitam itu biasanya menyerap semua cahaya dan tidak memantulkannya kembali. Berbeda ketika kita menggunakan pakaian pada malam hari. Ketika kita menggunakan pakaian pada malam hari, pakaian akan terasa lebih hangat. Hal ini dikarenakan permukaan yang gelap dapat menyerap dan memancarkan kalor dengan baik. Sedangkan warna terang dapat menyerap dan memancarkan kalor yang kurang baik. Sehingga pakaian warna putih cocok digunakan pada siang hari yang panas, karena tubuh kita tidak akan merasakan panasnya terik matahari. Yang ketiga adalah mengukur suhu matahari. Dengan meneliti spektrum sebuah bintang, kita dapat mengetahui suhu bintang. Tidak perlu mendekat ke matahari. Secara alamiah, pada suhu tinggi di dalam bintang-bintang akan terjadi difusi. Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang terdiri atas berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan merambat melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang sama, yakni dengan kecepatan spektrum cahaya. Maka dari itu, seorang astronot dapat mengetahui suhu matahari melalui penelitian spektrum sebuah bintang. Yang keempat yaitu panel surya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk menyerap radiasi dari matahari. Panel surya terdiri dari wadah logam yang berongga yang dicat hitam dengan panel yang terbuat dari kaca. Kalau radiasi dari matahari diserap oleh permukaan hitam dan dihantarkan secara konduksi melalui logam. Bagian dalam panel dijaga tetap hangat oleh efek rumah kaca. Kemudian, sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanasan air domestik dan memanasi kolam renang. Kemudian, selanjutnya adalah setelah saya menjelaskan mengenai
radiasi benda hitam dan penerapannya, terdapat beberapa contoh soal dari masing-masing hukum. Yang pertama adalah hukum Stephen Boltzmann, yang mana contoh soalnya adalah. Baik, di sini terdapat dua contoh soal dari hukum Stephen Boltzmann. Soal yang pertama, sebuah benda memiliki permukaan benda hitam sempurna dengan suhu 27 derajat Celcius. Berapa energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas permukaan benda? Jadi di sini kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal. Pertama, diketahui yaitu emisivitasnya sama dengan 1. Kenapa di sini emisivitasnya sama dengan 1? Karena pada soal sudah dijelaskan bahwa permukaan benda hitam itu adalah sempurna. Jadi nilai emisivitas adalah 1. Kemudian suhu T sama dengan 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian emisivitas. Emisivitas ini merupakan ketetapan yang besarnya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi yang ditanyakan pada soal yaitu berapa energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas permukaan benda. Jadi yang ditanyakan itu E. Jawab. Di sini pada hukum Stephen Boltzmann, rumus E itu adalah E sama dengan emisivitas dikali sigma dikali T pangkat 4. Di mana nilai E itu adalah 1, nilai sigma itu adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dengan suhunya itu adalah 300 pangkat 4. Jadi 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 itu kan tetap 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Baru dikali dengan 300 pangkat 4 itu 81 dikali 10 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 459,27 watt per meter kuadrat. Sudah jelas kan pada soal nomor 1? Baik, ini adalah sekarang contoh soal yang kedua dari hukum pergeseran Wien. Yang contoh soalnya adalah sebuah benda hitam memiliki suhu 2000 Kelvin. Tentukan panjang gelombang radiasinya pada saat intensitas maksimum. Jadi di sini kita harus menulis apa saja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui itu adalah suhu 2000 Kelvin. Yang ditanyakan itu adalah tentukan panjang gelombang. Jadi lambda. Jawab. Rumus dari hukum pergeseran Wien itu sendiri adalah lambda dikali T itu sama dengan C, di mana C itu mempunyai ketetapan pergeseran Wien yang besarnya 2,9 dikali 10 pangkat min 3. Jadi kita hanya memasukkan saja lambda sama dengan C per T, di mana nilai C-nya adalah 2,9 dikali 10 pangkat min 3 dibagi T-nya adalah 2000, dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 1,45 dikali 10 pangkat min 6 meter. Mudah kan? Baik, di sini adalah contoh soal yang terakhir dari hukum quantum Planck.
Contoh soalnya adalah berapa panjang gelombang sebuah radiasi foton yang memiliki energi 3,05 dikali 10 pangkat min 19 joule sekon. Jadi, langkah-langkah yang kita harus kerjakan yang pertama adalah kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal. Yaitu yang diketahui yaitu energi sebesar 3,05 dikali 10 pangkat min 19 joule sekon. Kemudian yang ditanyakan itu adalah panjang gelombang, jadi lambda. Jawab. Rumus dari hukum kuantum Planck sendiri itu adalah E sama dengan H dikali F. F itu adalah frekuensi, jadi kita bisa ubah menjadi H dikali C per lambda, di mana C itu adalah konstanta cahaya yang besarnya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan H itu adalah ketetapan Planck yang besarnya 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Yang hanya itu nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Nah, yang ditanyakan adalah lambda. Sedangkan nilai E-nya sendiri itu adalah 3,05 kali 10 pangkat min 19. Jadi lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3,05 dikali 10 pangkat min 19. Jadi nilai lambdanya itu adalah 6,25 dikali 10 pangkat min 7 meter. Udah kan? Demikian pemaparan tentang radiasi benda hitam dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Cindy Amelia Fitri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa selalu stay at home ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.